Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat berbahagia. Coba, kamu semakin lama semakin bahagia seperti sekarang nih. Entah kenapa diri kamu kok jadi happy ya, hanya baru mendengarkan suara saya. Nah coba yuk, seperti biasa kalau kamu benar-benar sudah menjadi sahabat pagar kehidupan, ayo doakan orang yang membaca tulisan kamu. Coba deh, saya pengen sekarang kamu tuliskan begini. Saya doakan semua yang membaca tulisan saya, masalahnya akan beres seberes-beresnya, bahagia sebahagia-bahagianya. Coba jujur, rasanya enak loh kalau kita nulis seperti itu, tiba-tiba jadi senyum sendiri, karena kita ketularan bahagia. Itulah hebatnya mendoakan orang lain. Dicoba ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, ini bakal menarik banget nih. Kenapa mas? Karena coba deh, siapa yang sampai detik ini gak kepengen jadi orang yang beruntung dalam hal rezeki yang bernama uang? Tapi tenang dulu, kalau kamu adalah sahabat Pagar Kehidupan, pasti udah tahu dong, apa yang saya katakan ini harus dipraktekin. Dan bisa jadi tidak sama dengan pandangan umum yang ada di sekitar kita. Jadi, saya minta tolong dua ya. Pertama, jangan kaget kalau saran saya mungkin agak nyeleneh. Yang kedua, saya minta tolong buktiin ucapan saya nanti dengan praktek kamu. Buktikan apakah ucapan saya benar atau cuma teori doang. Janji ya? Yuk kita bahas bagaimana sih seni menarik duit yang berhasil buat saya dan orang-orang yang saya tolong. Ini menarik nih. Yuk. Nah, jadi gini teman-teman. Sekarang saya akan bercerita kepada kamu. Tapi saya minta tolong nih. Iya, saya minta tolong. Tolong kamu bantu saya dengan menjawab dalam hati aja. Mengenai jawaban kenapa dari sebuah pertanyaan yang nanti saya ajukan yang ada hubungannya dengan cerita saya ini. Oke? Mau bantu saya ya? Nih, kisah ini adalah kisah nyata teman-teman. Jadi, kisah ini bukan saya karang, tapi terjadi dalam hidup saya. Begini ceritanya. Saya tinggal di dalam sebuah perumahan, yang mana perumahan tersebut membebaskan pemilik rumahnya untuk menjual barang dagangan. Jadi di sekitar saya ini teman-teman, ada yang jual nasi uduk, nasi kuning, nasi rames, banyak deh. Tapi, ada hal yang lucu nih, dan ini yang ingin saya diskusikan bersama dengan kamu. Di seberang rumah saya, dulu ada yang jual nasi uduk. Nasi uduk. Tapi, beberapa bulan kemudian, nasi uduknya itu bangkrut. Kenapa? Karena setiap hari yang datang sangat sedikit, bahkan jarang banget ada yang makan di situ. Sampai akhirnya restorannya tutup, bahkan orangnya pun pindah. Nah, beberapa bulan kemudian setelah dia tutup, ada tuh tetangga saya di sebelah kiri, teman-teman. Tetangga saya yang di sebelah kiri sama. Ternyata dia juga suka dengan menjual nasi uduk, akhirnya dia jual tuh nasi uduk dan juga nasi kuning. Tapi anehnya teman-teman, berminggu-minggu, restoran atau rumah makan yang di sebelah kiri saya ini loh, dia menjual nasi uduk juga, sama seperti yang ada di seberang saya tadi tuh yang bangkrut. Cuman bedanya, ini orang berminggu-minggu rame terus, laku terus. Nah sekarang coba deh, saya mau tanya sama kamu, tolong jawab dalam hati aja. Kita pikir bareng-bareng. Menurut kamu kenapa? Kenapa yang di seberang rumah saya itu bangkrut, padahal jual nasi uduk juga, sementara yang di sebelah kiri rumah saya nih, sampai detik ini, dia rame terus, laku terus. Menurut kamu, iya, menurut kamu kenapa hal itu bisa terjadi? Tolong dijawab dalam hati. Menurut kamu kenapa? Oh, mungkin itu namanya hoki, Mas. Jadi, kalau yang namanya usaha tuh, Mas ya, perlu hoki, Mas. Nah, hoki yang di seberang rumah Mas Aryan itu hokinya jelek, mohon maaf. Jadi dia bangkrut. Nah, hokinya yang di sebelah kiri Mas Aryan ini loh, itu bagus, Mas. Makanya restorannya rame. Itu bukan jawaban kamu. Masalah hoki.
Atau mungkin ada juga yang jawab begini, Mas, maaf ya Mas ya, bukan masalah nuduh nih Mas, tapi kalau rumah makan mendadak rame Mas, itu patut dicurigai tuh. Loh, kenapa? Jangan-jangan Mas, dia pakai gaib. Aduh, jangan-jangan dia pakai gaib yang bikin rumah makannya jadi laku banget. Sementara yang di seberang Mas Aryan tuh orangnya jujur, makanya dia bangkrut. Aduh, astagfirullah. Ada loh, bener. Ada orang yang melihat kesuksesan orang langsung nebak ke arah sana. Nah, sekarang gini, apapun yang menjadi jawaban kamu itu semua benar. Saya hargai jawaban kamu itu luar biasa. Cuman, izinkan saya untuk menjawab dengan jawaban saya ya. Gini jawaban saya. Setiap orang itu bertanggung jawab dengan nasibnya sendiri. Saya ulangi, setiap orang, termasuk kamu sebagai sahabat baik saya, itu sebenarnya bertanggung jawab dengan nasibnya sendiri. Titik. Nah itu berarti apa Mas? Setiap orang, apapun jenis usahanya, kalau kepengen kaya, tidak boleh tangan di bawah. Tidak boleh tangan di bawah itu artinya apa? Dia ngemis, gue pengen restoran gue laku. Saya pengen channel saya banyak yang nonton Mas di YouTube. Saya pengen produk yang saya jual nih banyak yang beli. Pokoknya nggak mau tahu, saya pengen begitu. Itu mental orang tangan di bawah. Pengen, tapi nggak mau usaha. Itu yang keliru. Nah yang benar, ini yang harus kamu praktekin. Yang benar adalah begini. Kalau diri kita pengen jadi orang yang beruntung soal duit, saya selalu bilang, jangan pernah mengejar uang. Saya ulangi lagi, kalau kita pengen jadi orang kaya, jangan pernah mengejar uang. Sebentar, saya tahu, sebentar. Kamu pengen protes. Saya paham. Mas, gimana mungkin saya nggak boleh ngejar uang loh? Nggak mungkin, nggak masuk akal saya nggak boleh ngejar uang. Orang saya butuh uang buat bayar sekolah anak saya, buat bayar dapur biar ngebul. Gimana sih Mas Aryan nih? Kok saya nggak boleh ngejar uang? Sebentar, dengerin saya dulu. Begini maksud saya. Orang yang menjual nasi uduk di seberang tuh, yang tadi bangkrut, dia menganggap bahwa profit adalah segalanya. Sementara orang yang menjual nasi uduk di sebelah kiri rumah saya, dia menganggap bahwa profit atau keuntungan bukan segalanya. Yang segalanya adalah mindset dia, pola pikir dia, bagaimana cara saya bisa membuat nasi uduk yang enak dulu. Profit mah dikit nggak apa-apa, untung mah sedikit nggak apa-apa. Yang penting kualitas barang yang saya jual dulu nih. Yang penting produk yang saya jual dulu nih. Gimana? Itu loh maksud saya. Dan itu yang saya praktekkan selama ini dalam pagar kehidupan. Kamu sadar nggak? Nih, saya bocorin rahasia yang saya pengen banget kamu tiru. Gini rahasianya supaya bikin channel YouTube yang bagus. Bisa kamu tiru nih. Kalau kamu membuat channel YouTube contohnya, tiru saya. Tiru saya itu bukan buat channel motivasi, bukan. Tapi tiru bagaimana saya membuat video. Kamu sadar gak sih kalau video-video pagar kehidupan itu loh nilainya emas? Berapa banyak video yang sudah kamu tonton dan alhamdulillah nih puji Tuhannya merubah hidup kamu? Banyak. Sekarang, kalau saya pakai pola pikir nasi uduk yang di seberang saya tuh yang bangkrut, saya nggak akan pernah bikin video bagus. Saya akan berpikir, saya buat video yang setengah bagus aja. Nanti kalau mereka mau lebih, suruh ikut seminar saya. Suruh beli buku saya. Kalau nggak mau, ya udah nggak usah. Yang penting saya bikin video setengah bagus aja, nanti saya buat mereka ikut seminar saya. Kalau saya pakai pola pikir begitu, nggak akan besar channel saya, nggak akan cinta kamu sama saya. Betul nggak? Iya kan? Karena pola pikir yang seperti itu, yang hanya mengutamakan keuntungan itu loh, yang sebenarnya menjatuhkan rezeki kita sendiri. Nah, yang saya lakukan apa teman-teman? Yang saya lakukan, saya memberikan video benar-benar emas. Video itu kalau ditonton dan dipraktekin, ada hasilnya luar biasa. Gratis. Tapi, saya juga buat webinar, seperti yang ada di link deskripsi video ini. Coba kamu lihat deskripsi video ini. Ada linknya kan?
Nah, di situ saya jual apa? Video webinar. Tapi nggak wajib kamu beli, enggak. Kalau nonton video yang gratisan, praktek, insya Allah seizin Tuhan nasib kamu berubah, emas. Tapi kalau mau ikut webinar, mau beli video webinar saya, kamu dapat berlian. Jadi saya menawarkan emas gratis, kalau mau beli, kamu dapat berlian. Tapi nggak beli juga nggak apa-apa. Paham ya? Nah sekarang, coba kamu tiru pola pikir saya ini. Pola pikir ini loh yang membuat saya alhamdulillah sukses. Pola pikir ini juga yang membuat tukang uduk di sebelah kiri saya itu sukses. Mereka dapat untungnya sedikit dulu. Tapi yang mereka pikirkan, gimana cara saya bikin nasi uduk yang bikin orang itu puas? Gimana cara saya membuat sebuah lauk makanan yang bikin orang itu bahagia? Gimana cara saya sebagai pemilik channel YouTube contohnya membuat video yang kalau dia tonton, dia kebantu, dia bahagia. Titik. Nah sekarang, kalau selama ini kamu membuat channel YouTube, lupain dulu deh subscriber. Lupain dulu deh pasang iklan bisa atau enggak. Pikirin, bisa enggak saya saat ini fokus hanya memikirkan kualitas video saya supaya terbaik. Kalau kamu ingin membuat buku, lupain dulu deh diterima sama penerbit nggak ya? Nanti lakunya berapa ya? Nggak usah. Pikirin, bisa nggak saya membuat buku yang terbaik dulu bagi pembaca? Kalau diri kamu pengen menjual makanan, coba deh teknik ini. Nggak usah pikirin untung dulu. Cari untung boleh, sedikit aja dulu, tapi fokusin. Fokus ke bagaimana ya cara saya bisa membuat makanan yang paling enak dan bisa membuat pengunjung kenyang. Itu dulu. Itu yang maksud saya, jangan kejar uang. Bukan berarti kita gak boleh cari untung loh. Cari untung wajib, tapi nomor 1, puasin dulu pelangganmu. Ketika pelangganmu puas, orang lain puas dengan ketulusan yang kamu berikan, mereka akan berbondong-bondong ngantri kok. Ngantri untuk menerima hal yang lebih lagi dari kamu. Baru di situ kamu akan untung. Baru di situ kamu akan mendapatkan banyak pelanggan. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, sekarang tugas yang harus kamu lakukan adalah begini. Coba deh lihat pekerjaan atau karya yang kamu ingin laku itu sekarang apa. Kemudian sambil kamu terus mendengarkan video ini, sampai menit ini, kamu kan sudah dapat ilmu nih dari saya. Coba lihat pekerjaan kamu sekarang, lihat. Koreksi menggunakan ilmu yang saya kasih barusan tadi. Lihat baik-baik dan jawab dengan jujur dalam hati. Selama ini saya bekerja, yang saya cari itu apa? Apa sih yang saya cari? Kalau selama ini yang saya cari komisi, gimana caranya untung besar dari penjualan saya? Gimana cara dapat subscriber banyak dari channel YouTube saya? Iklan saya nanti tayang atau enggak ya di YouTube? Coba dirubah. Saya ulangi, dirubah. Percaya deh sama saya, percaya. Uang itu semakin dikejar akan semakin menjauh. Percaya sama saya. Coba praktekin dulu. Nggak usah fokus ke uangnya dulu. Fokus kepada karya apa yang bisa kamu buat untuk ngebahagiain orang, nolong orang, bantu orang. Fokus kepada makanan apa kalau kamu penjual makanan yang bisa membuat orang itu perutnya kenyang dan bahagia. Kalau diri kamu pekerja kantoran, fokusnya jangan gimana cara naik gaji. Gimana ya cara dapat promosi tahun ini? Stop. Percaya sama saya, stop. Ganti, gimana ya cara saya supaya hasil kerjaan saya bisa buat perusahaan ini bangkit atau berkembang. Ketika mindset kita, pola pikir kita dirubah untuk memberi, menolong, berbagi, membahagiakan orang, di situ uang akan datang. Bahkan bawa teman-temannya. Berbondong-bondong ngantri masuk rekening kamu. Ini maksud saya yang harus kamu praktekin. Memang mungkin cara saya ini kalau belum dipraktekin bikin kamu jadi bertanya-tanya. Tapi coba lihat diri kamu deh. Sepertinya di dalam diri kamu percaya loh dengan ucapan saya. Karena apa?
Apa yang saya katakan ini masuk akal kan buat kamu? Ayo, praktekin. Uji ucapan saya ini dengan berani mempraktekannya. Kalau memang saya salah, buktikan saya salah, tapi praktek dulu. Tapi kalau saya benar, tolong bersyukur dan banyak-banyak bersedekah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena mengizinkan kamu menonton video ini. Praktekin ya. Saya ingin kamu sukses dan bahagia. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.